Jadi kita lagi di Sony ZV-1, kita lagi mau menginfluence Kakak Vania, tapi secara offline, nggak online. Mau gendut ya? Waduh, nanti di liquify. Jadi kita bawa segala jenis tripod guys. Nah, dari tripod yang biasa dulu deh ya. Jangan. Oh jangan? Jangan. Aduh, Lu mau gue bahas yang mana dulu? Ya udah. Mau bahas yang ini dulu deh ya. Kayak jualan woy. Ini. Coba ya. Tinggal dibuka. Nah, Oke. selling point-nya adalah dia sudah MagSafe. Wow. Jadi HP gue belum itu. tenang. Jadi lu tinggal gini, simple, Enak banget. gampang. Nah, kalau HP-nya belum MagSafe, ini bisa dibuka, set. Wanjay. Jadi bisa dijepit. Lu udah kayak sales ya. Melanji harusnya bayar ekstra nih. Terus kalau lu pakai dia secara biasa, lu dapat hot shoe. Jadi lu bisa pakein apa misalnya mikrofon gitu atau enggak kayak gini lu bisa pakai juga. Intinya aksesorisnya hot shoe, lampu juga bisa. Intinya aksesorisnya hot shoe lu bisa pakai. Kebayang ya? Bisa dua, kiri kanan. Terus ya samalah kayak ini biasa. Lu live shopping boy. Ya ini Belum ya. selesai. Oh ya belum. Kadang-kadang kita kan pengen dapetin top down shot gini tapi susah ya. Iya. Nah, ini bisa kita keluarin kaitnya. Nah, terus bisa kita giniin. Wow. Terus tinggal sesuaikan aja. Ih. 299.000 aja. Bisa diatur kemiringan. Bisa diatur. Nggak harus di meja Jangan sih, lupa check pokoknya bisa nyantol. Oh. Begini juga bisa. Oh, bisa nahan Ke beban kursi badan. gini. Gini juga bisa. Yang ini. Nah, ini kan ada tombol push. Iya. Nah, ini sebenarnya lo keluarnya tinggal Wih, kaget. maaf. Orang yang sakit jantung ya. Sebenarnya nggak perlu sih dipencet juga bisa. Iya duh, tapi agak kekerasan dikit cuma keren gitu ya. Dan ini quad pot udah 4. Kayak gue yang ini deh. Gue langsung gitu. Bukanya enak banget tinggal gini. Nah, Disentak kayak tadi ya. nggak, cuman nggak seru aja. Nah, ini kan bisa buat kamera. Kalau lo mau pakai HP tinggal buka, jepit. Oh, landscape gitu ya. Landscape Mau bisa. punya portrait gimana sekali? Tinggal putar aja kak. Set. Wow. Ada hot shoe-nya juga. Kayaknya ini lebih cocok sama personality gue. Bisa banting-banting gitu ya. Iya. Ini 270 malah kayak lebih murah. Lebih murah. Bisa pentingnya apa? Iya. Tapi dia nggak bisa make sense ya apa yang tadi. Yang ini enggak. Soalnya dia kan 2, bisa buat 1/4 screw atau nggak bisa buat HP. Tapi MagSafe itu aman gak ya? Gue takut copot deh. Sejauh ini sih aman-aman aja ya. Gue kan rada rempong ya. Gue takut hancur gitu jatuh. Oh. Seginilah. Tripod kecil juga perlu. Ini begini. Ini lebih kecil lagi. Coba Jo. Wah, berhasil, kita langsung ditanya harganya berapa. Yang mana? Nah dari ini semua tadi kayak yang paling oke tuh. Di mana ini ya menurut gue? Oh, tripod kecil. Iya, gue lagi ngeliat kebutuhan gue. Kayaknya ternyata lebih mending ini ya. Kayak gini ya, lebih gampang. Lebih firm juga nggak sih? Nah terus, oh ini firm juga sih nggak? Ya oke sih. Jadi akhirnya lo ambil yang mana? Yang ini nih? Kayaknya yang ini deh. TT38. Kita dapat cek darah gratis. Coba kita tebak-tebakan siapa yang bakal tinggi kolesterolnya. 1, 2, 3, 4. Agak tight banget ya, 24 mili. Ekuivalennya. Ini pensinya 140 Anak basket takut ditusuk anjir. Bagus nih hasilnya. Beneran nih? Ya. 180. Turun dong. Iya. Wih. Asam urat 5. Oke. Menang deh. Lombanya lomba medical. Kesimpulannya orang gendut belum tentu banyak masalah guys. Pamer dulu. Aman loh. Aku juga kaget. Misalnya saya adalah fans misalnya. Fotografer kita tinggi banget nih. Woi, jangan dong. 182 ya. Jadi acara sudah selesai dan sekarang antri mau fotonya panjang banget gila. Dari ujung sana. 2 lagi ya berarti ya. Ditutup dengan angkringan. Selamat makan. Makan.
Jadi kita udah selesai makan. Tapi Fania dan Felix baru datang, jadi apa boleh buat kita terpaksa nemenin lagi guys. Bilang aja masih lapar. Itu dia udah niat dari awal. Karena aku berasa overall ini kurang wide lensanya hari ini, jadi kita bakal pakein si wide angle lens dari Ulanzi ini. Jadi ini field of view yang kita dapetin ketika kita pakai lensa bawaan si ZV-1. Dan di jarak yang sama, ini field of view yang kita dapat setelah kita pakein wide angle lens dari Ulanzi ini. Sebenarnya nggak terlalu nambah, tapi lumayan lah ya. Jadi at least kalau kita pengen pakai active steady shotnya mungkin jadi lebih gampang gitu ya. Jadi lebih gampang sih, iya jadi lebih gampang lah untuk mendapatkan angle yang nggak kepotong. Jadi kepala kita nggak kepotong-potong mulu gitu lah. Jadi hari ini ada beberapa hal yang kita perlu lakuin sebenarnya. Yang pertama aku perlu nyelesain video tentang si lensa Sony 16mm ini. Pas video yang ini naik, harusnya video yang ini udah naik duluan. Jadi ini video setelah ini. Wah kayak YouTubeception gitu ya. Dan enak juga sih, jadi ada kamera kedua gini ternyata ya, yang bukan HP gitu. Biasanya kan aku pakai HP ya kalau perlu angle kedua atau kamera kedua gitu. Udah lama aku nggak punya kamera kedua untuk melakukan hal seperti ini. Sebenarnya ada action cam juga sih, tapi kayak beda aja gitu loh kalau kita pakai kamera yang bentuknya kayak kamera. Masuk akal. Jadi wide juga ternyata ya, ini lampunya bahkan sampai bocor dikit nih. Jadi kita bakal pasang-pasang mic. Oh ya, ini aku pakai shotgun mic di kamera yang ini ya, si ZV-1, karena mic wirelessnya pengen aku pakai di sini. Dan kayak aneh gitu nggak sih kalau aku pakai dua wireless mic itu, satu buat kesini, satu buat kesini, kayak ya udah. Aduh, ini kelihatan nggak ya? Jadi aku kan udah pasang mount buat kamera. Jadi kalau pengen kameranya ngadep sini gitu, nggak perlu taruh tripod lagi di sana karena emang nggak muat juga kan. Tapi 16mm wide banget, jadi kita terlalu wide di situ. Kalau aku duduk kecil banget kelihatan. Oke, jadi kita perlu ganti setup yang nggak bisa ditaruh situ. Ini capsi wide angle. Kalau pakai wide angle kita jadi agak repot ya, perlu bawa landscape kayak gini kemana-mana. Beneran kayak kita pasangin lensa gitu ya. Berarti sebenarnya harusnya ini agak mempengaruhi kualitas gambarnya nih, tapi nggak tahu. Harusnya sih nggak terlalu kelihatan lah ya. Emang nggak gitu bagus. Ya bagus sih, tapi nangkep lah maksudnya ya. Berarti satu-satunya cara adalah kita perlu taruh tripod di meja ini kayaknya. Ya, kayaknya itu. Agak random BTW, tapi kartu nama orang-orang Viltrox tuh transparan gini, keren banget ya, inspirasi nih. Ya keputusan yang lebih tepat lah, ternyata begini, angle-nya begini lebih pas nih. Coba aku cut ke sini ya, kurang lebih angle-nya tuh kayak gini. Ini tripodnya kelihatan. Yaudah aku mau ngetek dulu, nanti kita ketemu lagi. Dan nanti tuh bakal ada sesuatu yang seru banget. Jadi syuting kita hari ini sudah selesai. Aku habis ngerekam kameraku, nggak full rig. Ini ada yang bolong, lensa nggak ada monitor, karena kita mau ngetes sesuatu yang sangat menarik. Sebenarnya in real life sih masih beberapa jam lagi ya, tapi dengan the power of editing. Jadi ini yang mau kita coba hari ini. Nggak, gede juga ya. Sebenarnya nggak beda jauh sama PL biasa ya. Ya emang jarak PL jauh sih ya. Waduh, kok mentok? Wah, mentok lagi sama base-nya. Oh, sama plate-nya mentok. Bentar, gue harus mundurin. Ini ada satu yang ke power ya ini. Ini di tab to see. Berarti di tabnya mau ke V-mount ya? Ini kemana? Dari V-mount ke... Oh nggak ada baterainya. Oh ini. Oh, dipasangin magic arm. Nggak dikasih ya? Gua nggak bawa lagi. Udah nggak apa-apa itu, biarin Ngample aja ya? Ngample aja lah. Jelek banget dibiarin ngample aja. Gini aja ya? Kedeketan. 75 gue lupa nih. Wis, ini gue rekam ya. Ya gue lupa monitor lagi. Gue lupa kita anamorphic. Agak lelet tapi muternya ya. Nah, dari app kali, coba. Nah, bisa jadi. Wih, tiba-tiba bisa. Giliran gak direkam. Cepet gak atau fokus ya? Lu pindah fokus coba. Agak kurang cepet sih. Kayaknya perlu dikalibrasi dulu deh. Gua pindah ke ujung aja lama banget nih. Halo guys, kita mau makan. Ada Edo, ada Kristo. Siapa nih? Adek gua. Punya adik lu. Dia lagi mau minta gua jualin Kameranya. Kristo mau beli. Oh ini enak nih, fokusnya jalan RX.
Ini RX. Bukan, ZV1. Spare part aja. Kita udah dekil ya. Udah gumoh-gumoh gitu. Kita udah sejam. Nggak bisa, dia tetap nggak mau fokus anjir. Harapan kita tinggal Bapak Kristo. Tapi kayaknya salah kita guys. Filtroxnya mah bagus. Tapi kita lagi makan nih sambil ngetes. Terus setnya keren. Nanti sih ada nanti deh. Udah mau anjir, cuman beda tangan yang nyalain kamera. Bukan, gue udah baca ininya. Motor keeps moving back and forth and cannot follow focus when enter or cetek balik. Bahkan ini tulisannya di L ya sekarang. Padahal kita pasangnya di S. Jiper nih ZV1 ketemu ini. Ini Z63 ya? Sendoknya mana sendoknya? Oh itu di sana. Sebelah gue passionate. Gue lapar. Ini passion, itu super passion. Lagi review lensa. Oh lensa baru. Apa tuh? Gede juga tuh dilihat-lihat. 2470 ya? Oh yang Mark 2? 2470 Mark 2. Guys, sekarang udah jam 10, kita dari jam 5. Burik begitu tapi burik pas lihat muka lu sendiri. Ini Eslop. oh ini S-Lock. Oh S-Lock. Udah di assist tapi emang emang burik. LCD-nya Soalnya nggak bisa input LUT ya. gede banget Pak, 2470 nya Nikon. Sebelum kita masuk ke ngomongin kamera Sony ZV-1 ini ya, aku ada perlu nge-take konten pendek sedikit. Tapi jujur, aku mulai agak bosan sama looks yang didapetin dari setupku. Jadi aku pengen ganti diffuser ini kayaknya. Tapi aku nggak tahu bakal suka atau enggak sih. Jadi kita coba aja dulu. Oh berarti kita perlu matiin dulu nih lampunya, kesetrum nanti. Jadi kurang terangan nih. Kita ND filternya kita buka dulu kali. Oke, ya. Jadi ini ND filter udah kita matiin. Tahan sebentar sama looks yang tidak terlalu bagus ini ya. Ya sebenarnya masa mau nyalain terus lampunya kesetrum nanti kita ya. Nggak jadi nanti videonya malah ke rumah sakit. Jadi kita ganti dulu. Ada yang kepo. Halo? Kepo ya? Ya harusnya sih kita copotin dulu ya dari sistemnya dan segala macam. Tapi jujur mager. Jadi kita lihat apakah kita bisa pasang. Tadi copotnya kan bisa. Apakah kita bisa pasang ke lampu yang udah terpasang miring begini. Kita lihat. Ini lama gak dipakai kok jadi susah ya. Sebentar. Emang syuting tuh kalau nggak ada hambatan rasanya ada yang kurang aja gitu ya. Walaupun sebenarnya kadang ini hambatan yang nggak perlu ya. Ini kan kita ganti diffuser karena Edo ini bosan aja. Padahal sebenarnya agak perlu. Emang orang tuh kalau nggak ada masalah akan mencari masalah. Emang tutorial nyusahin diri sendiri. Aduh tapi mager gimana dong? Ternyata tidak bisa teman-teman. Jadi kita harus menggunakan cara yang baik dan proper. Jadi kita lepasin lampunya. Jauh lebih gampang. Emang harusnya kita tuh nggak boleh males, harus pasangnya dengan cara yang baik dan benar. Pesan moralnya adalah jangan malas seperti Edo. Jadilah orang yang lebih rajin. Ya, mari sekarang kita lihat hasilnya gimana. Waduh, terang bener. Salah ya sebenarnya, harus tadi ngasih lihat before and afternya. Jadi harusnya tadi ZV-1-nya udah aku nyalain terus ngasih lihat before diubah gimana, habis diubah gimana. Ya udah lah ya, udah lewat juga. Mau gimana lagi? Kita cek aja apa adanya. Sebenarnya sekilas kelihatannya sih jadi lebih natural ya, tapi jadi kayak terlalu kurang kontras buat tasteku. Sebenarnya ini kalau aku ada skirt dan ku taruh, tuh mana kelihatan ya. Nah jadi kan lampunya tuh begini ya. Sebenarnya tadi kelihatannya sih oke, kelihatannya jadi kayak lebih natural. Tapi kayaknya kalau aku ada skirt untuk nutupin bagian sininya, kayaknya bakal lebih enak deh. Kalau sekarang kayaknya agak terlalu kurang kontras buat tasteku. Tapi coba nih, aku kasih lihat sedikit. Ya, kagak ada SD card-nya, bentar. Kurang lebih hasilnya tuh jadi kayak gini. Harusnya kelihatan ya kalau dibandingin sama kontenku. Biasanya ini lebih less contrasty. Apa tuh kalimatnya? Yang ngerti lah. Tuh, coba kalau aku turunin. Aku malah sambil ND filter, jadi aku turunin ISO-nya aja ya. Segini, terus lampunya kita terangin. Jadi kurang lebih kayak begini.
lebih natural sih, tapi kayak masa aku harus beli skirt, males banget. Coba aku rendahin lampunya. Mungkin gini oke ya. Nah tapi kalau dia direndahin jadi agak gampang mantul nih. Dongak dikit mantul, dongak dikit mantul. Tapi selama nggak terlalu dongak sih harusnya oke ya. Ya kayaknya sih oke. Nanti aku coba cek lagi habis dipindahin ke layar yang lebih besar. Tapi kayaknya oke lah, biar beda dikit gitu, nggak terlalu ngebosanin. Kayak konten gue kan juga nggak serius-serius banget gitu ya, kayaknya nggak perlu yang terlalu kontras kayak buset nih orang serius banget padahal cuma ngomongin lensa gitu. Kayak nggak seserius itu kayaknya sih ngomongin lensa, apalagi ini ngomongin kamera kecil, kayaknya nggak perlu seserius itu. Yaudah, kita berarti udah fix kita pakai setup ini. Bukan sampai ketemu, kita mau ngapain aku tadi ya? Oh, mau shoot konten dulu, terus baru kita ngomongin kamera ZV-1. Oke, sebentar kita ketemu lagi. Jadi gimana experience sama kayak Sony ZV-1 ini di tahun 2026? Ya sebenarnya sama aja sih, sama kayak pas aku pertama kali pakai. Mungkin terdengar agak tradisional ya, tapi ada kenyamanan tersendiri gitu loh. Kita pakai kamera kecil yang bentuknya emang kayak kamera, ya emang ini kamera biasa gitu loh, yang kotak persegi panjang dan ada tombolnya, shutter segala macam. Itu kayak beda lah rasanya sama kayak kita pakai kamera kecil yang bentuknya kayak kamera kecil. Terus sebenarnya kan dia punya zoom lens yang ekuivalen dengan 24-70 mili. Nah, tapi aku cenderung pakai kamera ini tuh di satu focal length yang paling wide-nya. Karena cuman itu focal length yang paling lebar 1,8. Ketika kita zoom in itu pelan-pelan dia bakal turun sampai ke f2,8. Jadi aku nge-treat ini kayak dua kamera sih sebenarnya. Jadi kayak kamera dengan lensa fix 24 mili bukan f1,8, atau enggak kamera dengan focal length 24-70 tapi bukannya f2,8 terus, karena ganggu banget waktu kita buka dari f1,8 terus kita zoom, itu dia bakal pelan-pelan makin gelap terus ketutup sampai f2,8. Jadi aku akan nge-treat ini sebagai dua kamera, tapi cenderung lebih sering aku nge-treat ini sebagai kamera dengan focal length 24 mili yang fix aja gitu. Tinggal ganti-ganti aja mau stabilization ini nyala atau enggak. Nyala tuh maksudnya pakai yang standard atau yang active stabilization ya. Experience foto mungkin bakal berbeda ya, karena aku nggak terlalu banyak foto pakai kamera ini. Dan kebetulan kamera ini emang sebenarnya tujuan untuk orang vlogging ya, jadi nggak punya built-in flash dan EVF juga. Tapi sebenarnya ya kita bisa, sekarang kan udah banyak banget ya flash kecil kayak gini. Jadi sebenarnya kita bisa banget pasangin flash kecil kayak gini, terus ya foto aja gitu. Kelihatan nggak tuh? Kayaknya nggak kelihatan nih. Kelihatan ya? Jadi kalau buat yang pengen bikin foto-foto vintage ala-ala gitu, ya kenapa aku mau tutup dia pakai ini? Jadi buat yang pengen bikin foto vintage ala-ala gitu ya gampang banget lah, tinggal ambil aja flash kecil kayak gini. Oh, aku akan taruh beberapa opsi flash kecil kayak gini di bawah deh. Yang ini tuh dari Ulanzi, ini model SL03. Ada beberapa juga, kalau pengen yang flash kecil yang lebih gede ada juga F12 kalau nggak salah namanya. Bentar, biar kebayang. Oh iya benar, namanya F12. Ini yang aku lebih sering pakai sih. Tapi jadinya ya gitu, nggak kecil-kecil banget. Malahan ini lebih maju flashnya nih daripada kameranya. Tapi ya sebenarnya masih tergolong kecil banget sih. Ini karena kameranya kita pakai kamera compact aja kan, jadinya kelihatan gede. Nah, lalu sering banget ya di kebanyakan situasi, waktu dipakai untuk vlogging, itu kan sebenarnya kamera untuk vlogging ya. Aku merasa lensanya tuh kurang wide. Jadi solusinya ya kita pakein lensa wide angle dari Ulanzi juga. Ulanzi kenapa hobi banget bikin aksesoris aneh-aneh. Bukan aneh sih, aksesoris kecil yang unik-unik gitulah. Nah, tapi ini agak, kalau ditanya apakah ada penurunan quality, aku sih ngehnya agak lumayan sedikit, tapi sebenarnya masih oke. Cuman agak PR banget aja gitu loh, kayak kita beneran kayak bawa satu lensa lagi gitu. Dan ini bikin, nih untuk kasih gambaran, ini kamera segini tadinya ya, masih lebih pendek nih daripada si flash. Kalau kita pasang si lensa wide angle-nya, seketika langsung lebih panjang dia daripada flashnya. Jadi lumayan nambah ukuran ketebalannya, dan sebenarnya ini secara objektif nggak berat-berat banget wide angle lensnya, tapi kan ini kamera compact, jadi ya esensi kamera compact kan kita pengen bawa kamera yang sekecil dan seringan mungkin. Dan ini tuh apa ya, nggak bikin kamera ini berat, tapi ya jadi lumayan lebih berat, jadi kayak agak sedikit condong ke depan, tapi nggak sampai yang kalau kita taruh dia akan jatuh begini gitu loh. Tapi lumayan apa ya, agak mengurangi esensi kekompakan kameranya lah, tapi sebenarnya sedikit banget juga. Dan aku sering lihat juga kok orang tetap pakai wide angle gitu dan nggak masalah sama sekali sama size-nya. Ya sebenarnya secara objektif ini dipakein wide angle tadi juga itu masih jadi kamera yang kecil banget kalau kita bandingin sama kamera mirrorless dengan interchangeable lens kayak kamera Micro Four Thirds, APS-C, apalagi full frame gitu, itu masih kecil banget. Jadi mungkin sebenarnya itu masalah personal preference aja ya. Jadi kalau mageran kayak aku kayaknya sih agak susah. Tapi kalau ditanya kamera ini recommended gak?
Nah, ini jawabannya tergantung. Kalau buat yang baru mulai belajar kamera dan jadi ini pengen jadi kamera pertama gitu loh. Misalnya belum ada budget untuk beli kamera yang lebih mahal. Karena kan kalau kita beli kamera yang APS-C full frame atau enggak Micro Four Thirds, intinya kamera dengan interchangeable lens, itu kan kita perlu beli body, terus beli lensa lagi. Agak ribet lah gitu ya, mungkin agak PR dan agak aduh harus beli yang mana, banyak gitu, pusing lah. Nah kalau ini kan simple, kita beli terus udah jadi, bahkan ND filternya udah built-in. Oh iya, kamera ini ada built-in ND filter 3 stop. Dan dari kemarin footage itu aku nge-shoot, itu masuk cons lagi juga, nanti kita sambung deh, maaf agak lompat-lompat. Buat yang baru mau belajar, kayak aku rekomen banget sih kamera ini, karena ini yang paling mendekati. Maksudnya pengen belajar tuh mungkin ada rencana pengen upgrade ke kamera dengan interchangeable lens gitu ya. Ini yang paling mendekati kamera dibanding kamera kecil lainnya. Kayak sebenarnya secara hasil gambar bisa dibilang ini bukan yang paling bagus lah di kelasnya, di kelas kamera kecil begini loh. Kayak ada Pocket 3, bahkan dibandingin sama HP sebenarnya masih bagusan HP. Dengan catatan HP-nya HP yang udah bisa nge-shoot di Apple Lock ya, nggak perlu Apple Lock 2 yang 17 Pro itu, asal udah bisa nge-shoot di Apple Lock aja, berarti iPhone 15 Pro ke atas, itu footage-nya udah bagusan HP menurutku, dan lumayan jauh. Salah satu faktornya ya warna, itu kan udah bisa 10-bit, ini masih 8-bit, dan Pocket 3 juga sama ya, jadi untuk nyamain footage antar kamera bisa dibilang lebih gampang lah. Tapi kalau dibilang apakah warna dari kamera ini jelek, sebenarnya iya, memang jelek. Ini masih menggunakan color science Sony yang lama ya, termasuk menunya. Jadi masih pakai menu yang lama. Dan warnanya dibilang jelek juga sebenarnya bukan jelek juga sih. Kayak bisa dibilang warna tanpa profilnya lah yang jelek. Makanya dari kemarin tuh aku nge-shootnya di S-Log 3 semua. Jadi nggak tahu berasa atau enggak. Bukan berasa atau enggak sih. Cuman kan biasa orang suka bilang di 8-bit jangan nge-shoot S-Log 3 gitu-gitu. Tapi dari dulu aku selalu ya hajar aja S-Log 3. Aku nggak masalah kok. Hasilnya menurutku oke. Dan bisa kok nyamain hasil. Maksudnya hasil nih warna ya. Jadi nggak belang gitu loh. Kalau aku nge-shoot satu angle pakai kamera ini dan satu angle pakai si ZV-1 ini. Bakal beda banget kualitasnya jelas. Kayak ada footage yang aku nyempilin footage, maksudnya bukan nyempilin, tapi kayak sempat interchangeable deh waktu aku nge-shoot dari ini, terus aku ganti ke angle ZV-1. Pasti beda, cuman bisa lah dibikin nggak belang sebenarnya, cuman emang agak PR banget aja sih. Jadi jangan berharap kalau kamera sekecil ini dan harganya segini bisa nyaingin kamera yang harganya jauh lebih mahal. Apalagi ukuran sensornya jauh lebih gede. Jadi jangan berharap seperti itu. Tapi kalau ditanya, apakah kualitas dari kamera ini cukup? Ya menurutku sih sangat-sangat lebih dari cukup ya. Silahkan diputar lagi dari awal dan lihat aja sendiri lagi ini kualitasnya gimana. Menurutku sih sangat-sangat lebih dari cukup. BTW aku gradingnya shoot di S-Log 3, terus aku color grade menggunakan latku sendiri. Menurutku itu shortcut banget. Mungkin aku akan kasih contoh ya, kalau kita pakai footage di ZV-1, terus dikasih lat bawaan dari Sony, satu lagi pakai lat yang aku bikin. Jadi silahkan dibandingin ya sendiri. Menurutku sih itu shortcut banget untuk mendapatkan footage yang usable. Itu untuk orang yang belum punya kamera. Nah, untuk orang yang udah punya kamera mirrorless misalnya, mungkin kayak aku nih, aku udah ada kamera ZV-1, kamera yang aku pakai sehari-hari juga. Apakah ada plusnya kalau aku ngambil kamera kecil ini lagi? Nah, sebenarnya ya ada, size-nya kecil. Cuman size kecil ini, kan kita tadi udah ngomongin ya, beberapa keterbatasan kamera ini, kayak kodeknya 8-bit, sensornya ukurannya kecil. Nah, makanya di kamera ini, aku selalu nge-shoot di 4K. Yang berarti aku nge-shoot dia tuh di 4K 25 fps tuh kurang lebih 100 megabit per second. Sedangkan di ZV-1 ini, aku nge-shoot tuh di Full HD 50 megabit per second. Jadi, aku akan dapat size file yang 2 kali lipat lebih besar ketika aku pakai ZV-1 ini dibanding aku pakai si Sony ZV-E1. Tongue twister banget gak tuh? Jadi, ketika aku pakai ZV-1 ini, aku harus pakai kodek yang ukurannya 100 megabit per second. Sedangkan di ZV-1 itu, aku bisa pakai yang kodeknya 50 megabit per second, yang berarti ukuran file itu akan setengahnya dan mendapatkan hasil yang lebih bagus. Jadi menurutku kurang lebih itu aja sih experience-nya. Menurutku ini kamera kecil yang masih sangat capable mengingat umur dan harganya. Itu aja, silahkan ditimbang-timbang sendiri kalau memang masih mungkin lagi mempertimbangkan beli kamera ini atau enggak. Semoga video ini bisa membantu, silahkan lihat lagi hasil-hasilnya, dan kalau ketemu yang kutil, ya silahkan. Ya itu aja video kali ini, semoga membantu. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!